Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Zahra Putri dari Lokal 3A Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2010102039 dengan mata kuliah Hadis Ekonomi dan dosen pembimbing Bapak Rifki Nurdiansah MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis jual beli. Sebelum kita mengetahui apa saja hadis jual beli, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu jual beli. Jual beli merupakan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu suatu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli atau suatu transaksi pemindahan kepemilikan suatu barang dari satu pihak yaitu penjual ke pihak yang lain yaitu pembeli dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Dalam proses jual beli ternyata ada hikmah di baliknya sesuai dengan hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'an bil khiyar ma lam yaqtarqa fa in sadaqa wa bayyina burikh lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqatil barakatu min bai'ihima rawahul Bukhari. Artinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari. Jual beli menurut 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Jual beli ialah menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak, dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan tentu kembali kepada arti ini. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa jual beli ialah seluruh satuannya baik atau jual beli yang mencakup akad syaraf, salam, dan lain sebagainya. Menurut mazhab Hambali, jual beli ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat dengan mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jual beli ialah menurut syarak adalah akad penukaran harta dengan cara tertentu. Beberapa macam jual beli yang diakui Islam antara lain adalah 1. Jual beli barang dengan uang tunai, 2. Jual beli barang dengan barang, 3. Jual beli uang dengan uang atau syarf. Yang keempat, jual utang dengan barang, yaitu penjualan barang dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli dengan uang kontan dan barangnya diserahkan di kemudian. Yang kelima, jual beli murabahah, yaitu suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu. Jual beli memiliki 3 rukun. Yang pertama al-aqid atau orang yang melakukan transaksi atau penjual pembeli. Yang kedua al-aqad atau transaksi. Yang ketiga al-maqud alaihi atau objek transaksi mencakup barang dan uang. Syarat jual beli adalah berakal, kehendak diri, mengetahui suci barangnya, barang bermanfaat, barang sudah dimiliki, barang dapat diserah terimakan, ijab dan qabul, lafaz jelas. Penjelasan tentang syarat jual beli. Yang pertama berakal. Seseorang yang bertransaksi harus balik dan berkemampuan dalam mengatur uang. Yang kedua kehendak diri. Melakukan transaksi harus sukarela, tidak karena terpaksa. Yang ketiga mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.
Yang keempat, suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram. Yang kelima, barang bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tidak mubazir. Yang keenam, barang sudah dimiliki. Penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dengan produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang. Yang ketujuh, barang dapat diserah terimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan, akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Yang kedelapan, ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung, tidak terpisah meski berbeda tempat. Yang kesembilan, lafaz dan perbuatan harus jelas. Pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan. Hikmah dan relapan hadis pada keterampilan komunikasi konseling. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan jual beli sebagai tujuan agar di antara umat saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik di antara mereka dan sebagainya. Adapun hikmah dari kata barokah dalam hadis yakni bermakna baik penjual dan pembeli mendapatkan suatu hal yang baik di masa depan jika bertransaksi dengan jujur. Relevansinya adalah menjunjung atas kejujuran dan saling keterbukaan dalam konseling antara konselor, dan konseling tidak ada hal yang dirahasiakan sehingga mudah untuk menemukan cara yang tepat dalam menghadapi masalah dari klien.